Kali ini akan disampaikan sebuah tulisan tentang Syekh Utsman bin Yahya, seorang ulama yang pernah menjadi mufti di Batavia, yang bersumber dari buku biografi 45 Habaib Nusantara, karya Ulul Fahmi Al-Kendali dan Bisri Mustafa. Di Jakarta pada pertengahan abad 18 muncul seorang habaib yang menjadi mufti Batavia di zaman Belanda. Para habib, khususnya ulamanya, sejak ratusan tahun punya hubungan akrab dengan para ulama, kiai, santri, dan ustadz asli Betawi. Sejak datang dari Hadramaut pada abad ke-18, dan puncaknya pada akhir abad ke-19, mereka mendapat tempat yang baik di hati para ulama Betawi. Bahkan ada yang mengatakan, kehadiran mereka ibarat siraman darah segar bagi perkembangan Islam di tanah air. Salah satu saksi bisu atas kehadiran para ulama habaib itu ialah Kampung Pekojan, tidak jauh dari Chinatown di Glodok, Jakarta Barat. Sampai 1950-an, mayoritas warga Pekojan terdiri dari keturunan Arab. Tapi belakangan, juga sampai saat ini, keturunan Arab di Pekojan menjadi minoritas, sebab sebagian besar hijrah ke kawasan selatan, seperti Tanah Abang, Jati Petamburan, Jatinegara, dan kini Condet. Jejak-jejak peninggalan Islam masih bisa kita temukan di sana. Lihatlah misalnya Masjid An-Nawir yang lebih dikenal dengan Masjid Pekojan. Di belakang masjid terdapat makam pendirinya, Syarifah Fatmah. Pada akhir abad ke-19, masjid tersebut diperluas oleh Sayyid Abdullah bin Hussein Al-Aidrus, tuan tanah yang namanya diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Al-Aidrus, tempat ia dulu pernah bermukim. Di masjid inilah, Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia, mengajar dan memberikan fatwa sebelum pindah ke Jati Petamburan. Ia memang dilahirkan di Pekojan. Ayahnya bernama Habib Abdullah bin Yahya. Ia kemudian menjadi menantu seorang ulama Mesir yang juga bermukim di Pekojan, yaitu Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri. Ia diangkat sebagai mufti setelah selama belasan tahun belajar ilmu agama di 22 negara. Sebagai pengarang kitab yang produktif, karyanya lebih dari 100 kitab, tebal maupun tipis. Beberapa kitabnya ada yang dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat. Kitabnya yang populer antara lain Sifat 20. Habib Utsman adalah guru Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Kuitang, ulama besar yang 80 tahun silam mendirikan majelis taklim di kediamannya, yang kemudian sangat terkenal. Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya lahir di Pekojan, Jakarta tepatnya pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau 1822 Masehi. Ayahnya bernama Habib Abdullah bin Agil bin Umar bin Yahya. Sedangkan ibunya adalah Asy-Syaikhoh Aminah binti Abdurrahman Al-Misri. Pada usia 3 tahun, ketika ayahnya kembali ke Mekah, ia diasuh oleh kakeknya, Abdurrahman Al-Misri, yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama, bahasa Arab dan ilmu falak. Pada usia 18 tahun, setelah kakeknya meninggal, ia menunaikan ibadah haji dan berjumpa dengan ayah serta familinya. Di sana, selama 7 tahun, ia belajar agama kepada ayahandanya dan kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang mufti Mekah. Pada tahun 1848 Masehi beliau kemudian meneruskan perjalanannya untuk menuntut ilmu. Berangkatlah beliau ke Hadramaut. Di sana beliau menuntut ilmu kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Alwi bin Sagaf Al-Jufri, Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Selepas dari menuntut ilmu di Hadramaut, keinginannya untuk selalu menuntut ilmu seakan tak pernah pupus dan luntur. Habib Utsman kemudian meneruskan perjalanannya ke Mesir dan belajar di Kairo selama 8 bulan. Dari Kairo lalu meneruskan perjalanan ke Tunisia dan berguru kepada Asy-Syaikh Abdullah Basya. Dilanjutkan ke Aljazair dan berguru kepada Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Maghrobi. Ia juga melakukan perjalanan ke Istanbul, Persia, dan Syria. Setelah itu kemudian kembali ke Hadramaut. Dalam perjalanannya ke beberapa negara tersebut, beliau banyak mendapatkan berbagai macam ilmu, seperti fikih, tasawuf, tarikh, ilmu falak, dan lain-lain. Pada tahun 1862 Hijriah atau 1279 Masehi, ia kembali ke Batavia, Jakarta, dan menetap di sana. Di Batavia ini, ia diangkat menjadi mufti menggantikan Syekh Abdul Ghani, mufti sebelumnya yang telah lanjut usia. Pada tahun 1899 sampai tahun 1914 diangkat sebagai advisor honorer untuk urusan Arab di kantor For Inlandse Zaken. Sebagai seorang ulama yang mumpuni,
ia sangat produktif mengarang banyak buku. Buku-buku yang ia karang sebagian besar tidaklah tebal, akan tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam masyarakat Muslim tentang syariat Islam. Sebagai ulama, ia dikenal sangat kritis dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ketika ia menyatakan sikapnya yang tidak setuju, ia selalu melampiaskannya lewat buku. Ia sangat produktif, karyanya puluhan. Pandangannya yang sangat tegas keras dalam soal fikih mendorong Said Usman terlibat dalam berbagai polemik dengan sesama ulama, bahkan dengan pemerintah Hindia Belanda. Polemiknya yang paling keras, antara lain, dengan Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, juga dengan beberapa ulama Betawi. Salah satu hal yang ia polemikan dengan Syekh Ahmad Khotib ialah penentuan arah kiblat masjid di Palembang. Ia mengutip kitab Tahrir Al-Aqwadilah karya Syekh Arsyad Al-Banjari dari Banjarmasin sebagai jawaban atas penentuan arah kiblat. Sebagian besar karya Said Usman berbahasa Melayu dan Arab, baik berupa selebaran maupun brosur, rata-rata sekitar 20 halaman. Umumnya berisi jawaban atas berbagai persoalan umat pada saat itu. Pada 1873 ia menulis kitab Taudibu Al-Adillah, ala Suruti Syuhudil Ahillah. Buku ini membahas, dan memberikan jalan keluar, mengenai perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Islam Jakarta waktu itu mengenai hari pertama bulan Ramadan. Pada 1881 ia menulis kitab Al-Qawaninus Syar'iyyah li Ahlil Majalisil Hukmiyah wal Iftaiyah. Buku berbahasa Arab ini mempersoalkan menipisnya pengetahuan agama, khususnya ilmu fikih, di kalangan para penghulu saat itu. Buku itu laris, sehingga harus dicetak ulang dengan mesin litografi ukuran kecil milik Said Usman sendiri. Dengan mesin cetak sederhana itulah ia menyebarluaskan pemikiran-pemikiran agama. Sikapnya yang tegas keras memancing polemik dengan beberapa ulama yang lain. Dalam bukunya Risalah Dua Ilmu, beliau membagi ulama menjadi dua macam, yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia tidak ikhlas, materialistis, berambisi dengan kedudukan, sombong dan angkuh. Sedangkan ulama akhirat adalah orang ikhlas, tawaduk, berjuang mengamalkan ilmunya tanpa pretensi apa-apa, hanya lillahi ta'ala dan ridho Allah semata-mata. Ia menjadi guru yang alim dan telah berhasil mendidik banyak murid-murid di Batavia waktu itu. Tak sedikit di antara mereka di kemudian hari menjadi ulama besar, seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Selain keras dalam hal agama, Said Usman juga punya perhatian di bidang politik. Tapi sikapnya cukup kontroversial, terutama sikapnya mengenai jihad dan perang Sabil, khususnya mengenai huru-hara melawan Belanda di Cilegon, Banten. Meski Said Usman punya alasan kuat dalam hujahnya, banyak ulama yang mencibirnya sebagai antek penjajah. Apalagi sikapnya yang sangat menentang praktik-praktik mistik, sebagaimana ia tulis dalam kitab Manhajul Istiqomah. Seorang pengamat Islam Indonesia, Karel Steenbring menulis, pembaharuan Said Usman memang lebih terbatas dibanding pembaharuan yang dilakukan Syarikat Islam atau Muhammadiyah, sebab relevansi politik dan sosialnya sama sekali belum ada. Meski terbatas pada pembaharuan bidang ibadah, interpretasi fikih untuk urusan-urusan kecil dan beberapa persoalan akidah, Said Usman adalah seorang pembaharu. Di mata Snoek Haurgronje, seorang orientalis Belanda, Said Usman adalah ulama pembaharu. Bahkan ketika ia dihantam oleh para ulama gara-gara kedekatannya dengan kolonial Belanda, Snoek tetap membelanya. Tetapi hal itu justru meneguhkan sikap Said Usman untuk keluar dari gelanggang politik. Dalam tulisannya di harian The Lokomotif edisi tanggal 11 Juli tahun 1890, Snoek menulis, beberapa waktu lalu kami telah minta perhatian terhadap buah karya baru Said Usman bin Abdillah Al-Alawi dari Betawi yang tak kenal lelah, yaitu serangkaian pelajaran yang berguna yang ditujukannya buat orang-orang sebangsanya yang bermukim di sini, dan untuk tujuan tersebut ditempelkannya di berbagai masjid Betawi. Pena dan mesin cetak litografi Said Usman telah menghasilkan karya yang besar. Dalam suratnya tertanggal 14 Maret tahun 1890, Snoek menulis mengenai sikap Said Usman yang menentang keras keikutsertaan kaum muslimin dalam praktik-praktik maksiat. Antara lain Snoek menulis, beberapa peraturan tentang agama dan akhlak, yang pematuhannya dianjurkan oleh Said Usman kepada kaum muslimin, antara lain keikutsertaan mereka dalam musik, minuman, dan tari-tarian.
Sementara dalam surat tertanggal tanggal 26 Maret tahun 1891, orientalis Belanda itu menulis mengenai sikap Sayyid Utsman tentang jihad yang menurutnya ditafsirkan secara salah. Banyak orang disesatkan oleh beberapa ajaran syariat tentang jihad, dan mereka menyangka bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan di hadapan Allah jika orang tersebut sebagai muslim mengambil harta orang-orang kafir, Cina ataupun Belanda untuk dirinya sendiri. Sayyid Utsman wafat pada 1331 Hijriah atau 1913 Masehi. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Namun di kemudian hari, saat ada penggusuran makam, pihak keluarga berusaha memindahkan tanah kuburnya ke Pondok Bambu. Sekarang makamnya masih terpelihara dengan baik di sebelah selatan Masjid Al-Abidin, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Demikian, semoga bermanfaat.